Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas X3A, mata kuliah jaringan komputer, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, ingin menjelaskan mengenai session layer pada model OSI. Pada zaman yang serba digital seperti saat ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Namun, pernahkah kita membayangkan bagaimana mekanisme komunikasi data dalam jaringan tersebut? Dimulai pada tahun 1977, Badan Standar Dunia, yaitu ISO, mengembangkan sebuah standar model komunikasi data dalam jaringan yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1984 dengan nama model OSI. OSI, Open Systems Interconnection, adalah sebuah standar atau model referensi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses komunikasi data dalam sistem jaringan. Model OSI terdiri dari 7 lapisan. Lapisan yang paling atas yaitu application layer. Berfungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan yang digunakan oleh software yang diakses langsung oleh pengguna seperti web browser atau yang lainnya. Contoh pada lapisan ini yaitu HTTP, SMTP dan FTP. Lapisan selanjutnya yaitu presentation layer. Berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Pada layer ini, data akan dienkripsi atau didekripsi, dikompresi atau didekompresi, di-encode atau di-decode, tergantung dari mana data itu berasal. Contoh pada lapisan ini yaitu SSL. Lapisan selanjutnya yaitu session layer. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana membuka, mengelola, memelihara, memulihkan serta menutup jalur komunikasi data. Contoh pada lapisan ini yaitu RPC. Lapisan selanjutnya yaitu transport layer. Berfungsi untuk mengirimkan data, ibaratnya, session layer seperti stasiun beserta jalur kereta api sedangkan transport layer sebagai kereta apinya. Pada lapisan ini data akan dibuat terlebih dahulu menjadi segmen. Contoh pada lapisan ini yaitu TCP dan UDP. Lapisan selanjutnya yaitu network layer. Berfungsi dalam logical addressing, yaitu menentukan IP address sumber dan tujuan serta mencari rute terbaik agar pengiriman cepat dan efisien. Pada lapisan ini segmen akan diubah menjadi paket. Contoh pada lapisan ini yaitu router. Lapisan selanjutnya yaitu data link layer. Berfungsi dalam physical addressing, yaitu menentukan MAC address sumber dan tujuan sesuai dengan IP address masing-masing. Pada layer ini paket akan diubah menjadi frame lalu ketika akan diteruskan ke physical layer, frame tersebut akan diubah menjadi bit. Contoh pada lapisan ini yaitu switch. Lapisan yang paling bawah yaitu physical layer. Berfungsi sebagai media fisik dalam pengiriman data. Contoh pada lapisan ini yaitu kabel LAN, USB serta sinyal Bluetooth dan Wi-Fi. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai session layer, yaitu layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana membuka, mengelola, memelihara, memulihkan serta menutup jalur komunikasi data dalam jaringan. Session layer memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat dan menggunakan koneksi, yang disebut session, dan memungkinkan untuk merilis koneksi secara teratur. Setelah session connection dirilis, transport connection yang mendasarinya dapat digunakan kembali untuk session connection lainnya. Selain itu, session connection dapat menggunakan beberapa transport connection yang berurutan. Misalnya, jika, selama suatu session, transport connection yang mendasarinya mengalami kegagalan, session layer akan mencoba membangun kembali transport connection untuk melanjutkan session. Session layer dapat menyediakan 3 jenis dialog yang berbeda, yaitu simultan 2 arah, full duplex, alternatif 2 arah, half duplex, dan 1 arah, simplex. Session layer juga menyediakan mekanisme untuk menegosiasikan jenis dialog, dan mengontrol pihak mana yang memiliki giliran atau token untuk mengirim data atau melakukan beberapa fungsi kontrol. Dalam protokol HTTP 1.1 yang banyak digunakan, klien dan server biasanya bekerja dengan cara half duplex. HTTP 1.1 juga mendukung tipe lining HTTP untuk operasi full duplex. Namun banyak server atau proxy tidak dapat menanganinya dengan benar dan tidak ada mekanisme negosiasi dialog untuk memeriksa apakah full duplex dapat digunakan atau tidak, sehingga dukungannya akhirnya dihentikan pada sebagian besar browser. Demikian video mengenai session layer yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.